warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya D. Muhammad Yamin, STMM, dosen tetap Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Latansa Masiro. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendiksaintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya dengan bobot 3 SKS dan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya merupakan mata kuliah universitas dengan kode mata kuliah EM J51005. Adapun deskripsi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yaitu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya mengkaji sistem keuangan dan peran sebagai institusi intermediasi. Mahasiswa mempelajari operasional, regulasi, produk, dan manajemen risiko pada bank sentral, bank umum, bank syariah, serta lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal, asuransi, pegadaian, leasing, dan dana pensiun. Sistem pembelajaran perkuliahan bank dan lembaga keuangan lainnya diselenggarakan dengan pendekatan tatap muka langsung atau dalam sistem pembelajaran mahasiswa akan difasilitasi dengan RPS atau materi perkuliahan serta mengerjakan tugas yang disediakan di kelas. Sedangkan diskusi interaktif, studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara langsung di ruang kelas. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Di antaranya adalah pertama, ceramah interaktif. Saya menyampaikan materi dengan pendekatan ceramah yang melibatkan mahasiswa secara aktif melalui tanya jawab, studi kasus, dan contoh aktual. Interaksi ini mendorong mahasiswa berpikir kritis, memahami konsep secara lebih dalam, serta menciptakan suasana kelas yang dinamis dan partisipatif. Kedua, diskusi kelompok. Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, memecahkan studi kasus, dan menyajikan hasilnya. Diskusi ini melatih kemampuan berpikir analitis, kerjasama tim, serta keterampilan komunikasi, sekaligus memperkuat pemahaman materi secara kontekstual dan aplikatif. Ketiga, project-based learning. Mahasiswa mengerjakan proyek berbasis masalah nyata secara berkelompok, seperti membuat proposal bisnis atau bank dan lembaga keuangan lainnya. Metode ini menumbuhkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja dan usaha secara lebih siap dan adaptif. Capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL. Capaian pembelajaran pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam setiap aktivitas profesional. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, menunjukkan sikap profesional dan etika kerja yang baik, serta bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri maupun dalam kelompok, sesuai dengan prinsip-prinsip integritas dan nilai kejujuran. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan dan etos kerja yang tinggi dengan sikap proaktif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Kelima, menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dan akhlakul karimah dalam kegiatan bisnis dan organisasi, berkomitmen pada tanggung jawab sosial, serta peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
Rumusan pengetahuan pertama, menguasai konsep-konsep dasar dan teori manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, serta prinsip-prinsip entrepreneurship dalam konteks bisnis global. Kedua, menguasai metode dan teknik analis manajemen untuk mengambil keputusan strategis dalam berbagai situasi bisnis yang kompleks dan dinamis. Ketiga, menguasai teori dan aplikasi manajemen keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, operasi, dan teknologi informasi dalam organisasi, serta mampu mengintegrasikan berbagai fungsi tersebut dalam konteks kewirausahaan. Keempat, menguasai prinsip-prinsip etika bisnis dan akhlakul karimah yang menjadi landasan dalam menjalankan bisnis dan aktivitas profesional. Kelima, memahami perkembangan terbaru dalam bidang manajemen, baik di tingkat nasional maupun global, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Rumusan keterampilan KU. Pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau penerapan ilmu manajemen yang berlandaskan etika dan nilai-nilai akhlakul karimah. Kedua, mampu mengambil keputusan strategis secara bertanggung jawab berdasarkan analis informasi dan data yang relevan, serta menunjukkan keterampilan kepemimpinan dalam mengelola sumber daya organisasi. Ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, serta bekerja sama dalam tim yang beragam dengan menjunjung tinggi profesionalisme dan etika kerja. Keempat, mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung aktivitas manajerial, riset, dan pengambilan keputusan bisnis yang berbasis data. Kelima, mampu mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat dengan menerapkan keterampilan manajerial dan entrepreneur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi global. Rumusan keterampilan khusus. Pertama, mampu merancang, mengelola, dan mengevaluasi strategi bisnis yang inovatif dan berkelanjutan dalam rangka menghadapi tantangan bisnis global dengan berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah. Kedua, mampu melakukan analis dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan operasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor resiko dan peluang yang ada di lingkungan bisnis. Ketiga, mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang bisnis baru serta merancang dan mengimplementasikan model bisnis yang inovatif dan berbasis pada kewirausahaan termasuk dalam konteks bisnis sosial. Keempat, mampu melakukan riset manajemen yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, serta mempublikasikan hasil riset di forum ilmiah atau jurnal yang bereputasi. Kelima, mampu mengelola dan memimpin organisasi dengan pendekatan manajemen, strategis, dan operasional yang berbasis data, serta mampu menghadapi perubahan dinamis di lingkungan bisnis nasional dan global. Keenam, mampu merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada keilmuan, manajemen, dan kewirausahaan, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan bisnis yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang diharapkan antara lain CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya serta perannya dalam sistem keuangan nasional dan global. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis produk dan layanan bank serta lembaga keuangan dengan pendekatan manajemen risiko. Ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi regulasi dan kebijakan serta keuangan serta implikasi terhadap industri keuangan. Keempat, mahasiswa mampu menyusun analis khusus dan riset sederhana mengenai isu-isu kontemporer sektor perbankan dan lembaga keuangan.
Metode pembelajaran. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah, bank dan lembaga keuangan lainnya meliputi: pertama, modul atau RPS dapat dibagikan pada proses awal pembelajaran. Kedua, materi pembelajaran dalam bentuk PPT, studi kasus, dan analis perhitungan suku bunga. Ketiga, video pembelajaran. Metode pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pertama, sistem keuangan, fungsi intermediasi. Kedua, bank umum, bank syariah, BPR, shadow banking. Ketiga, regulasi bank, Basel III. Keempat, tabungan, deposito, dan giro. Kelima, kredit, manajemen risiko, NPL. Keenam, akad syariah, manajemen risiko. Ketujuh, manajemen risiko bank. Kedelapan, asuransi multifinance pegadaian. Kesembilan, fintech, open banking, blockchain. Kesepuluh, IPO, obligasi, bank investasi. Kesebelas, AML, QIC, fraud prevention. Ke-12, analis rasio keuangan bank. Ke-13, krisis 1998, 2008, pandemi. Ke-14, riset isu perbankan terbaru. Udah Pak? Oke. Kriteria penilaian mata kuliah. Kriteria penilaian mata kuliah. Penilaian dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya ini mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran 15%, tugas atau kuis 25%, UTS 25%, sedangkan UAS 35%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dalam mengerjakan tugas, penguasaan materi, keaktifan di kelas, serta mampu menganalisis studi kasus. Saya menerapkan sistem penilaian berbasis rubrik yang jelas, terukur, dan transparan. Setiap indikator saya rancang agar mencerminkan capaian pembelajaran secara konkret. Hasil evaluasi tidak hanya saya gunakan sebagai dasar penilaian, tetapi juga saya sampaikan secara langsung kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik yang membangun. Dengan cara ini, mahasiswa dapat memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna, terarah, dan berkelanjutan. Praktek ini juga menjadi komitmen saya dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada pengembangan potensi mahasiswa secara maksimal. Baik, untuk tahapan berikutnya, kita simak video pembelajaran bank dan lembaga keuangan lainnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kita memasuki mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Kalian sudah siap untuk materi hari ini? Siap. Baik, sekarang materinya terkait produk, dana, dan jasa bank. Kalian sudah tahu produk dan jasa bank lainnya? Ada yang sudah tahu? Belum? Oke, mari kita belajar bareng-bareng ya. Baik. Oke. Pengertian sumber dana. Kita lihat ya di sini ya. Di sini ada 3 pengertian sumber dana. Yang pertama itu dana sendiri, yang kedua dana masyarakat luas, dan lembaga lain. Oke. Kalau yang dana sendiri, kalian sudah tahu apa aja? Kira-kira apa aja? Oke, tabungan. Oke, ada yang lain? Belum ya? Oke. Jadi gini teman-teman, kalau dana sendiri itu dari modal sendiri, modal perusahaan. Oke. Kalau misalnya tadi berbicara tabungan, dari masyarakat luas. Masyarakat luas itu bisa masuk ke dalam produk tabungan, ya, simpanan.
deposito, giro, ya. Oke, selanjutnya dari lembaga lain. Dari lembaga lain itu bisa jadi institusi dan lembaga lainnya. Baik, sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Perusahaan itu untuk membuka rekening pegawai. Jadi payroll-nya itu melalui rekening perusahaannya masing-masing gitu. Mulai bayar listrik, bayar apalagi teman-teman yang perusahaan yang kalian tahu bayar apa aja sih? Perusahaan kesehatan. Oke, good. Yang kedua? Oke, pajak. Itu perusahaan itu setiap bulan, setiap tahun dia harus bayar pajak. Kemungkinan bayar pajak bumi dan bangunan dan lain sebagainya gitu kan. Selain itu juga perusahaan itu membayarkan payroll pegawai. Ya, bayar listrik, bayar air, bayar IndiHome, itu bisa melakukan transaksi di internet bankingnya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Semua orang berhak memiliki simpanan dimanapun, di bank manapun. Oke? Nah, keuntungannya apa sih? Yang pertama, uangnya aman. Jadi tabungan itu bisa terbagi menjadi perorangan dan non perorangan. Oke. Makanya kalau kalian punya uang, lebih baik disimpan tuh di dalam tabungan. Kalian punya tuh kantong-kantong ajaib. Misalnya kalian simpannya dalam bentuk tabungan, deposito, seperti itu. Kalau enggak saham, ya kan? Nah, sekarang banyak berbagai jenis produk ya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu simpanan deposito. Ya, deposito sudah tahu teman-teman? Sudah? Oke, boleh. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Deposito itu simpanan yang berjangka, ya. Mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai dengan 12 bulan. Seperti itu. Jadi kenapa sih orang-orang itu lebih memilih deposito? Karena bunga deposito itu lebih tinggi dibanding tabungan. Betul ya? Karena orang itu kan cenderung realistis, pengennya tabungannya bunganya banyak. Nah, tapi jangan salah kalian. Kalau misalnya beli produknya itu dibagi, dipecah. Kalau bisa ada yang tabungan buat sehari-hari atau sampai 1 bulan. Oke. Kedua, dalam bentuk deposito yang tidak akan terpakai selama waktunya agak lama, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ya. Oke. Kenapa sih pilih deposito? Kebanyakan deposito itu, Pak, kena penalti nggak sih deposito? Tidak, teman-teman. Ya, kalau penalti deposito tidak ada sekarang. Jadi kalian buka rekening deposito kapanpun, dimanapun, langsung ditarik. Ya. Semua bank memperbolehkan membuka deposito minimal 10 juta kalian sudah punya rekening deposito, seperti itu. Yang kedua yaitu biliet giro. Ya, biliet giro tadi sudah saya jelaskan penarikannya melalui pemindah bukuan gitu. Bisa nggak biliet giro ditarik tunai? Enggak. Tidak bisa teman-teman, karena biliet giro itu wajib hukumnya dipemindah bukukan gitu. Nah, saya tanya, kalau cek itu dicairkan tunai ya? Kita balik lagi, kalau cek dibayarkan tunai, bisa nggak dipemindah bukukan? Bisa. Good. Kalau cek itu bisa teman-teman dipemindah bukukan, asalkan ya teman-teman, si cek ini dia ada proses 2 kali. Itu dianggapnya pemindah bukukan. Nah, di sini ada beberapa jenis cek. Yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama itu harus sesuai namanya. Misalnya Siti Aulia. Kalau Siti Aulia dia datang nih ke bank. Yang datang ceknya itu atas nama Andi. Bisa nggak dicairin? Ya, bagus. Jadi harus sesuai nama cek tersebut. Nah, nanti yang sekarang terkait simpanan tabungan atau saving deposit. Teman-teman ada yang punya rekening semuanya? Ada yang sudah punya? Oke. Nah, kalau kalian sudah punya rekening, alangkah baiknya bijak melakukan transaksinya, teman-teman, karena dengan menggunakan rekening dia ada fasilitas
mobile banking pribadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa transaksi tuh kapanpun, dimanapun, dalam satu hari 24 per satu minggu pun bisa kalian teman-teman. Ya, makanya kalau kalian teliti, kalau kalian transfer ke orang lain, diusahakan nomor rekeningnya itu harus sesuai. Kalian cek nomor rekeningnya sesuai nggak nih, namanya sesuai nggak gitu. Karena posisinya kalau kalian sudah melakukan transaksi salah nomor rekening satu aja pun, itu berada di tanggung jawab kalian, teman-teman. Gitu ya. Mending uangnya dibalikin, kalau enggak gitu. Kayak gitu sih prosedurnya. Karena menganggap kalian itu yang melakukan gitu. Melakukan. Jadi ya kayak gitu deh pokoknya ya. Oke, lanjut ya. Kita terkait tabungan ialah simpanan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, ya, bilet giro atau dipersamakan dengan itu. Jadi tabungan itu khusus penarikannya lewat ATM, e-channel seperti mobile banking, ya, phone banking dan lain sebagainya. Simpanan deposito ini bentuknya simpanan, ya, dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi kalau kalian, saya mau nyimpen uang dalam bentuk deposito, jangka waktunya 3 bulan. Nah itu harus sesuai dengan jangka waktunya 3 bulan. Bisa nggak 1 bulan ditarik? Bisa. Nah ini nih materi yang terakhir. Apa sih jasa-jasa bank itu teman-teman? Jasa-jasa bank itu banyak. Yang pertama ialah transfer, ya, transfer dari bank A ke bank B itu ada biaya administrasi, itu ada fee base di situ ya. Yang kedua ialah clearing. Clearing itu transfer dari bank A ke bank B misalnya. Karena bank B-nya itu tidak ada di kota saya misalnya. Contoh misalnya saya ada di Malimping, saya ada di Bayah, tapi saya mau transfer ke bank itu gitu. Tapi bank itu tidak ada di Bayah, makanya melakukan transaksi melalui clearing, gitu ya. Waktunya 3 hari kerja maksimal, baru masuk uangnya, seperti itu. Nah, yang ketiga ialah inkaso. Inkaso itu kalian misalnya membawa warkat. Kayak tadi bisa jadi bilet giro, bisa jadi cek penarikannya seperti itu, ya. Yang keempat ialah LC. Ada yang tahu nggak LC? LC jangan yang negatif ya. LC itu ialah letter of credit. Jadi kalau kalian punya perusahaan, kalian ekspor barang kalian ke luar negeri atau kebalikannya. Kalian akan impor barang dari luar negeri ke kita. Yang kelima, safe deposit box. Tahu nggak yang box-box gitu? Safe deposit box itu kalau kalian punya perhiasan di rumah, punya berlian, punya sertifikat tanah, kalian berhak untuk mengajukan safe deposit box di bank. Karena apa? Karena kalau di bank itu aman teman-teman. Kalau di rumah takutnya ada kebakaran. Oke. Kartu kredit dan jasa lainnya. Ada yang sudah punya kartu kredit? Punya? Belum. Nah, saya kasih masukan kalau kalian punya kartu kredit, kalau bisa kartu kreditnya dipakai dengan sebagaimana mestinya gitu. Ya, jangan kalian kartu kredit buat makan, buat traktir teman. Misalnya buat jalan-jalan, jangan ya, jangan. Kalau bisa kartu kredit itu dipergunakan, contohnya kayak pembelian mesin cuci. Karena mesin cuci itu dia waktunya lama, ya. Kalau lama kan kalian bisa nyicilnya daripada kalian nggak punya uang, lebih baik dicicil tuh mesin cucinya. Dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Teman-teman perhatiin ya, ada pertanyaan nih, sok. Apa yang dimaksud dengan BLK atau bank lembaga keuangan? Oke, baik, makasih ya, Anton ya. Pertanyaannya bagus tuh Anton. Apa sih yang dimaksud dengan BLK? BLK itu bank dan lembaga keuangan lainnya yang fungsinya apa teman-teman? Tadi itu menghimpun dana dari masyarakat. Ya, saya ulang ya.
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk atau funding, ya. Kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau lending, ya. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Oke. Bagaimana sih Pak kita sebagai DMG nih Ya. bisa menabung dengan baik tanpa mengganggu simpanan yang sudah ada? Oke, bagus ya pertanyaan dari Siti Aul ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih caranya nih kita sebagai generasi muda bisa menabung, ya? Bisa menabung nih Pak, bisa. Kalian misalnya nih kalian dapat uang jajan dari orang tua kalian seminggu, taruhlah misalnya 500.000, ada nggak? Ada. Kalau misalnya uangnya 500.000, ya dibiasakan teman-teman kalau seharinya kalian uangnya butuhnya 25.000 kali 5 berapa tuh? Berapa? 125. Masih ada sisa berapa? 375 ya? 375.000. Nah, kalau bisa sisanya itu uangnya dipecah lagi teman-teman. Dipecah. Kalau bisa misalnya kalian sisanya 200.000 nih buat disimpan. Tapi jangan dipakai apapun. Sisanya yang 175 ya. Itu buat misalnya buat jaga-jaga. Ada lagi pertanyaan? Oke, sip. Apa? Kalau saya memiliki perusahaan produk simpanan di perbankan, Ya. untuk saya miliki apa? Oke, bagus nih pertanyaannya dari Arul ya. Rul, jadi gini, kalau misalnya Arul punya perusahaan, ya, Arul itu harus punya rekening giro. Nah, kalau giro itu apa sih? Yang tadi itu, kalau sudah kalian punya rekening giro, jadi Arul itu bisa memiliki fasilitas internet banking perusahaan. Ya, fungsinya apa? Tadi itu buat bayar pajak, bayar gaji karyawan, gitu kan ya? Buat bayar listrik. Oke, ini saya mau sesi tanya jawab, boleh ya? Boleh nggak? Boleh. Oke, tadi itu sudah jelaskan ya, apa sih produk yang ada di perbankan? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Produk di perbankan itu apa aja sih? Produk simpanan? Ada yang tahu nggak? Oke, siapa teman-teman, sok acungkan tangannya. Ya, Anton. Silakan, Anton. Produknya apa aja, Ton? Seperti Innova, Ya. Giro, Pak. Oke, good. Oke, pertanyaannya dan jawabannya bagus, teman-teman. Produk simpanan itu apa aja? Tadi kayak tabungan, kayak deposito, kayak giro. Materinya sudah sampai di sini, teman-teman ya. Jadi untuk minggu depan kita akan memasuki materi mengenai analisis produk kredit dan risiko kredit. Tidak ada pertanyaan lain, teman-teman? Tidak ada. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Semoga ada manfaat buat kita semua, teman-teman ya. Oke, diambil yang positifnya ya. Kalau ada yang positif kalian ambil, kalian serap, kalian terapin di kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Latansa Masiro. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.